Nah, dari ayat 282 ini jelas bahwa ternyata ekonomi itu penting. Karena itu juga di dalam Al-Quran, kalau Bapak-Bapak Ibu lihat ya, coba inventarisir ayat-ayat yang bicara tentang apa? Tentang marahnya Allah dan Rasulnya, ya. Murkanya Allah dan Rasulnya sampai mempermaklumkan perang kepada orang atau sekelompok orang tertentu. Coba lihat, apa dalam Al-Quran perbuatan yang menyebabkan Allah mengumumkan perang kepada manusia? Satu di antaranya ya, adalah perbuatan ar-riba. Riba. Praktek riba. Kata Allah, fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallah wa rasul. Kalau mereka tidak mau, wahai Muhammad, udah diberitahu baik-baik, diajarkan berekonomi yang adil, diajarkan ekonomi yang sama-sama maslahat, bukan ekonomi yang menghisap, bukan ekonomi yang menyebabkan orang miskin menjadi semakin miskin, bukan ekonomi yang mengeksploitasi kebutuhan orang. Orang lagi butuh mau minjam, begitu minjam dibungakan dengan bunga yang tinggi sehingga akhirnya dia semakin kesulitan. Kalau engkau wahai Muhammad udah sampaikan itu, sudah jelaskan itu, tapi mereka enggak mau, fa'zanu biharbi minallah rasul. Maka beritahu mereka siap-siap nanti di akhirat berperang dengan Allah dan Rasulnya. Berperang dengan Allah dan Rasulnya. Udah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu, ya. Ungkapan tegas Al-Quran terhadap perilaku manusia. Nah, kalau kita bicara tentang riba, praktek riba, itu urusan apa? Apakah itu urusan politik? Apakah itu urusan sosial, budaya? Enggak, itu urusan ekonomi utamanya. Lalu lari kemana-mana. Karena itu Bapak-bapak dan Ibu, ya, kalau kita bicara tentang ide-ide Islam, tentang ajaran-ajaran tuntunan Islam dalam kehidupan, khususnya dalam ranah muamalah, maka marilah kita berekonomi yang baik. Marilah kita berekonomi yang baik. Ya, ekonomi yang baik itu pertama kalau kata ulama itu asasuhu al-amal. Harus basisnya itu produktivitas, bukan minta-minta. Tapi apa yang kita hasilkan, itu yang kita nikmati. Keringat yang kita tumpahkan, itulah yang kita makan hasilnya. Al-amal. Itu prinsip yang pertama. Bahwa kehidupan kita, bapak-bapak dan ibu ini, ya, kehidupan kita saat ini adalah ruang bagi kita untuk bagaimana mengisi ruang itu dengan aktivitas-aktivitas yang produktif. Berekonomi yang baik. Yang kedua, asas dari ekonomi di dalam Islam itu adalah al-adalatul ijtimaiyah. Enggak hanya mikirin diri sendiri, tapi juga mikir orang lain. Enggak hanya menumpuk harta untuk saya, tapi juga bagaimana saya bisa mendistribusikan ini untuk orang banyak. Itu yang kedua. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, guru-guru kita itu dulu sering mengajak kita membaca surah Al-Ma'un. Surah tentang pendusta agama. Apa sih pendusta agama dalam Al-Quran itu? Ya, lihat dalam surah Al-Ma'un. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'un itu kan alladzi yadu'ul yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalika, dia pendusta agama itu alladzi yadu'ul yatim, yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin.
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, dan terakhir wa yamnaunal maun. Orang yang perlu nggak mau dia tolong. Kalau kita cari akarnya, tiga sifat dari para pendusta agama. Pertama, menelantarkan anak yatim. Yang kedua, tidak mengajak, tidak memberi makan kepada orang miskin padahal dia mampu. Lalu yang ketiga, tidak mau menolong padahal dia mampu menolong orang. Apa sih akar dari tiga hal ini? Kalau kata Imam Ghazali, akar dari tiga hal ini adalah al-bukhlu. Akarnya adalah kebakhilan. Kenapa orang tidak mau memberi makan orang miskin padahal dia mampu? Dia takut uangnya keluar. Ya kan begitu Bapak Ibu ya. Sesederhana itu, takut uangnya berkurang. Ini kalau saya beliin makanan berarti uang saya kan berkurang. Kebakhilan. Kenapa seseorang tidak mau menolong orang lain yang membutuhkan? Karena dia takut dengan dia menolong itu maka apa yang ada pada dia menjadi berkurang. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu ya, prinsip yang ketiga di dalam berekonomi ya, dalam Islam, pertama itu al-amal, yaitu produktivitas lahir dari kita, bukan meminta-minta. Berapa yang kita dapatkan itulah yang paling berkah untuk kita. Bahkan pun kalaupun kuantitasnya lebih sedikit dari orang lain, kata Rasul, maqalla wa kafa. Walaupun dia sedikit tapi tercukupkan dirimu, jauh lebih baik dari yang berlimpah tapi menimbulkan kelalaian dalam hatimu. Khairun mimma kasura wa alha. Produktivitas. Lalu yang kedua, al-adadatul ijtimaiyah, yaitu ada fungsi-fungsi sosial dari harta itu. Tidak boleh hanya dikunci di rumah kita, tapi dia harus dihalirkan sebanyak-banyaknya kepada orang yang membutuhkan. Maka salah satu ciri dari rumah Rasulullah SAW, kata para sahabat, ya, rumah Aisyah nih, Aisyah kan istri Rasul. Salah satu ciri dari rumah Aisyah, kata para sahabat yang pernah melihat rumah Aisyah, adalah tak ada satu makanan yang menginap di rumah itu. Jadi gak ada numpuk-numpukin makanan. Apa yang datang didistribusikan. Apa yang diterima diberikan. Nah, karena itu juga dalam Islam kan ada ajaran kepada kita semua Bapak Ibu ya, bahwa kalau kita memberi ya, sesungguhnya kita memberi untuk diri kita sendiri. Dulu kalau zaman dulu nih para ulama, kalau ada orang datang minta bantuan, apa kata ulama itu? Alhamdulillah alladzi arsala rasulan yahmilu hasanati ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang mengirim orang untuk membawakan kebaikan saya sampai hari kiamat. Ini kata ulama dulu. Jadi kalau orang datang ke rumah, nggak merasa terberatkan. Ya. Bahkan dipuji orang yang datang itu. Aduh, alhamdulillah kamu datang. Segala puji bagi Allah yang mengirim orang yang menjadi kurir untuk membawa kebaikan saya sampai hari kiamat nanti. Karena begitu kita memberi, maka yang kita beri itu kebaikan yang akan kita lihat nanti di hari kiamat. Coba di dunia. Nih bapak-bapak, ibu mau ngirim sesuatu ke keluarga, pakai ongkos kirim nggak? Pakai. Pergi ke kantor pos, pergi ke JNE atau apa, ya? Kantor pos atau kurir tuh. Kita ke sana, dibungkus, ya. Makin berat nih, makin mahal, bayar, makin berharga, makin mahal. Kadang-kadang pakai asuransi. Sampai bahkan bisa berjuta-juta kalau sesuatu sangat berharga untuk ongkos ngirimnya. Orang yang datang kepada kita, lalu kita bersedekah, itu ongkirnya gratis.
Jadi barang kita nih yang berharga, uang kita nih yang dibawa oleh dia nih dari dunia sampai akhirat, ya perusahaan logistik mana di dunia yang bisa ngirim barang sampai akhirat? Nggak ada. Cuman orang yang minta sedekah sama kita hanya dia tuh, kurir yang membawa kebaikan kita sampai akhirat. Nggak pakai ongkos kirim. 1000 yang kita kasih, 1000 yang kita temuin di akhirat dengan lipat ganda dari Allah. Paling enggak 10 kali lipat. Ila sab'imiati di'fin, sampai 700 kali lipat. Makanya kalau ada orang minta, kita jangan merasa bangga. Apalagi nyeritain sama orang, oh saya udah bersedekah tuh sama dia. Wah saya sudah infak sama Masjid Sunda Kelapa. Jangan. Ketika Anda berinfak kepada Masjid Sunda Kelapa, maka Sunda Kelapa ini memerankan diri sebagai kurir yang membawa uang Anda itu sampai akhirat tanpa ada ongkos kirim apapun. Jadi yang beruntung siapa? Sunda Kelapanya apa kita? Ibu-ibu, Anda yang memberi atau orang yang menerima sedekah Anda? Anda yang memberi. Kalau yang menerima itu kan dia untungnya cuman pakai duit itu buat makan, misal buat nasi bungkus. Untung buat dia cuman 1 bungkus nasi. Tapi untung Anda adalah sejumlah yang Anda berikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Karena itu kalau kata ulama, yuk kita amalkan nih, coba-coba ya. Orang datang, alhamdulillah, Allah masih kirim kurir, nggak pakai ongkos kirim untuk membawa simpanan saya nih, barang berharga saya nih sampai akhirat nanti. Alhamdulillah. Nah yang ketiga, ya prinsip yang tadi itu adalah naf'ul ghair. Ya. Prinsip dari ekonomi Islam itu adalah naf'ul ghair, yaitu menghadirkan kemanfaatan untuk semua.